Halo, selamat datang kembali di channel saya. Masih di tutorial cara membuat aplikasi toko online. Di video sebelumnya kita sudah berhasil untuk memodifikasi pada bagian keranjang di sini untuk nominal, bukan nominal tapi jumlah jumlah pesanan yang akan kita pesan. Tapi di sini harusnya itu kalau kita lihat dari contoh yang kita miliki di sini itu untuk nominal pada bagian keranjangnya dia harusnya berubah, tapi di sini kita belum berubah. Terus di total itu juga belum berubah. Ini kita masih 10.000, ini masih statis juga. eh Nanti kita akan modifikasi ini sama sekalian ketika kita hapus dan apa ini tombol cek centang ini kalau nanti sampai. Tapi sebelum itu kita akan memodifikasi sedikit dari kode yang kita punya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya API kita, URL kita itu kan masih menggunakan API bukan API tapi IP address. Dan IP address ini tuh kadang kalau kita menggunakan WiFi akan sering berubah-berubah. Seperti ini tadi, API IP WiFi saya berubah, jadi saya harus mengubah satu-satu. Dari config saya harus mengubah, terus adapter produk harus merubah juga, adapter keranjang di sini juga ada, kita menggunakan IP address kita juga harus mengubah, terus di detail juga harus mengubah. Terus kita pengen sekali ngerubah itu langsung ke efek ke semua semua file yang menggunakan IP address ini atau menggunakan domain yang kita miliki ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu pertama kita harus membuat satu file lagi, bebas mau ditaruh di dalam helper atau kita buat satu aja. Kita buat package satu lagi, biasanya itu orang-orang ngasih namanya util. Util kayak gini, util. Terus kita buat satu file objek namanya config. Di dalam config ini kita membuat variabel global, benar-benar global, bisa diakses di mana saja. Const variabel namanya misal base URL. Nah, base URL ini kita kasih nama, kita kasih isi value-nya adalah sebenarnya base URL kita adalah bla bla bla, ini public sampai public. Itu base URL kita. Ini kita cut aja. Kita taruh sini, terus yang tadi kosong kita ganti dengan, kita panggil config kita tadi, config yang toko online util ini dot base URL plus. Nah, kayak gini. Terus nanti kita pada bagian apa namanya image ini kita tinggal buat satu lagi constant variabel produk URL aja, produk URL sama dengan kita tinggal panggil base URL-nya, base URL plus apa, kalau produk misal di produk ini kita cut semua, kita taruh di dalam config di sini, tinggal hapus saja bagian public ke belakang. Nah, ini adalah base URL untuk produk. Nah, nanti di adapter produk tinggal kita masukkan config URL produk. Jadi nanti manajemen untuk URL itu mudah, tinggal di dalam config ini nanti bisa langsung otomatis ke efek ke semua file yang menggunakan URL seperti ini. Nah, tinggal kita ganti aja ke semuanya, kita copy aja ini, kita copy, kita taruh ke detail, terus di adapter keranjang juga, terus apa lagi ya, detail, adapter produk, adapter keranjang, ada satu lagi kalau nggak salah itu. Udah semua ya. Ya udah semua. Nah, itu teknik sederhananya supaya ketika kita mengganti satu URL nanti langsung ke efek ke semua file yang menggunakan URL kayak gitu. Oke, kita lanjut. Ini kita close semuanya aja dulu. Kita berpindah ke adapter keranjang.
di adapter keranjang ini, sebentar kita lihat case-nya gimana. Kalau kita klik tambah di sini, otomatis juga akan ketambah apa namanya, bertambah nominalnya, terus di total juga akan bertambah. Oke, caranya gimana? Karena di sini kan adapter itu kemarin ada di fragmen home, bukan fragmen keranjang. Fragmen keranjang kita manggil adapter keranjang. Nah, di sini kita harus menggunakan callback listener. Cara membuat callback listener bagaimana? Caranya kita buat di dalam adapter keranjangnya itu listener, misal buat variabel, bukan, interface kalau nggak salah, interface listeners, terus di dalamnya kita membuat function biasanya kan teman-teman lihat kan ada kayak gini, set on click listener, ini adalah callback dari interface. Nah, kita coba on update, kita buat sendiri on update, jadi ketika berubah update. Oh, ini nggak pakai buka tutup kurung tutup, kayak gini doang. Nah, terus kita satu aja dulu, nanti kita berkembang lagi. Tapi sebenarnya nanti ada update sama ada delete untuk handle yang delete kita kemarin gagal itu. Sekalian aja ya, fun on delete. Oke, sudah. Terus kita akan tambahkan di sini. Kita panggil listener tadi, kita buat variabel di sini supaya nanti bisa kita panggil di keranjang. Jadi kita tinggal buat variabel listener, kita panggil listener kita tadi, listeners. Nah, ini listener yang update adapter keranjang. Udah, biarkan kayak gini aja. Terus kita modifikasi pada bagian keranjang fragmennya. Nah, di sini kan pasti ada error karena dia minta parameter listener. Untuk memasukkan parameter listenernya kita panggil objek, terus titik 2 kita implementasi ke adapter keranjang .listener. Udah, terus buka kurawal. Nah, di sini pada bagian objek dia akan error karena dia object is not abstract and does not implement abstract member, karena dia punya member mana tadi, ada member on update sama on delete. Nah, di sini kita tinggal alt implement member, kita pilih semua, terus oke. Nah, di sini nanti ketika kita panggil on update atau apa, nanti langsung otomatis kita bisa mengimplementasikan di dalam sini. Ini kita biarkan kosong aja dulu, kita kosongin ya biar nanti nggak error. Biasanya error kalau kita biarkan ada to-do kayak gini. Di sini kita kembali ke sini. Jadi logiknya kalau misal BTN tambah dan atau BTN kurang diklik, berarti kan dia update kayak kemarin. Ini kan update. Jadi tinggal kita taruh aja di sini, di update, on update. Ketika update, apa yang dilakukan? Ketika on update, oh nggak bisa, bisa nggak sih? Listener. Nah, ini listener, kita panggil listener ini kan dia variabel, udah variabel global ya di sini, karena var di sini tuh buat variabel global. Kita bisa panggil listenernya, terus kita panggil juga on update. Jadi kan ketika selesai ditambah, ini kan kita panggil function update. Ketika sudah selesai diupdate, kita panggil listener update di sini. Nanti ketika di keranjang dia akan memanggil on update ini. Coba kita lihat ya. Kalau kita lihat log, kita panggil log di sini. Apakah kepanggil? Harusnya kepanggil. Di sini on update, call this. Nah, begitu juga ketika di delete, misal ini on delete ya, on delete apa yang terjadi, ini notif remove-nya ini kita hapus saja dulu. Terus on update kita tinggal panggil aja listener dot on delete. Nah, kayak gitu. Nanti di sini bisa kita panggil on update on delete.
Oke, coba kita run, apakah kepanggil. Ini harusnya kepanggil. Oke, di sini sudah selesai aku run. Coba kita lihat di keranjang. Oh, keranjangnya masih kosong. Kita coba laptop Acer ini kita masukkan ke dalam keranjang. Kita masukkan ke dalam keranjang, berhasil menambah ke keranjang. Nah, di sini ada 3. Coba kita lihat di RAM-nya. Kita hapus saja biar kelihatan. Ketika kita tambah, nah, call this on update, kalau kita hapus misal, nah, on delete call this, nah, kita udah bisa memanggil function di sini. Jadi tinggal kita modifikasi aja nanti di sini. Kalau kita update berarti di dalam mana, di dalam btn tv total ini kita akan update value-nya. Jadi kita panggil dulu, udah ada ya TV total ini. TV total kita membuat function baru, fun misal hitung total. Nah, untuk menghitungnya ini kita panggil di sini hitung total. Kita buat aja ini hitung total. Oke, untuk menghitungnya kan kita di sini udah punya list produk ini, harusnya bisa dibuat apa namanya, global. Ini kita coba keluarkan aja dulu ya. Kita buat global file var. Terus ini kita taruh di on create. Nah, kayak gini. Jadi nanti biar kita ketika manggil itu nggak manggil terus-terusan, nggak manggil my database get instance seperti biasanya. Di sini kita membuat variabel untuk mendapatkan semua data keranjangnya, seperti ya kayak inilah, sama persis ini. Kita copy aja nggak apa-apa. Kita copy, kita for, kita loop semua datanya di sini. Misal produk di dalam in list produk ini tuh kita mau buat perulangan for. Ini kalau teman-teman nggak tahu perulangan for, harus belajar dasar untuk loop dulu. Jadi ini sintak untuk loop udah pernah aku jelasin belum ya? Entah, kalau belum ya ini saya jelaskan, kalau udah ya nggak apa-apa, ini saya ulangi lagi. Ini loop, sintak loop untuk di Kotlin kayak gini. Jadi kita akan mengulang-ulang terus mendapatkan seluruh data di dalam list produk ini. Kalau kita pengen mendapatkan data dari keseluruhan total produk, berarti kita harus buat variabel var total harga, terus kita increment di sini. Jadi di sini kita increment total harga sama dengan kayak kemarin, plus sama dengan kita ambil data produknya, harga aslinya ditambah, ini harus buka kurung tutup kurung biar tahu, dikali, bukan ditambah tapi dikali produk dot jumlah. Ini harganya kenapa string ya kemarin aku ya, kok di sini string ya. Kalau string kita harus buat dia jadi integer. Caranya integer dot value of, kita tinggal masukkan aja produk dot harga, nanti otomatis dia akan berubah menjadi string kayak gini. Atau gini deh biar ngelihatnya lebih enak, val harga sama dengan, nah kayak gini. Terus kita harga aslinya kita kalikan dengan jumlah, terus kita tambahkan terus sebanyak data yang ada, nanti otomatis dia akan mendapatkan total harganya berapa. Terus kita tinggal tv total text sama dengan kita punya helper untuk harga ya, helper convert salah, helper yang milik kita ganti rupiah, dia berupa string. Sekarang dia berupa string, dia mintanya string. Kalau kita masukkan di sini total, dia pasti error.
total harga. Nah, dia akan error karena dia minta string. Nah, ini kita bisa menggunakan metode gini. Ini kita copy. Terus kita ganti di sini integer. Integer atau int kita juga apa? int. Tapi nanti di sini pasti udah enggak. Oh, jadi nggak perlu. Tinggal masukkan aja stringnya di sini. String. Atau ini kita ganti value ya, biar bacanya lebih banyak. Value. Udah kayak gini. Nanti otomatis di sini dia tidak error karena kita bisa memilih mau memasukkan datanya itu, parameternya itu berupa string atau berupa integer. Nanti kalau mau buat boolean tinggal diganti aja. Kalau di sini misal boolean, tapi di sini nanti pasti error. Kita nggak apa-apa, nggak masalah karena format di sini itu bisa sama tekniknya, dia bisa minta string atau value atau integer atau boolean, dia boleh semuanya. Tapi string nggak boleh, string harus berubah menjadi integer. Yang penting dia bisa diincrement berupa bilangan kayak gitu. Oke, di sini kita kembali ke sini. Nanti otomatis di sini akan menghitung totalnya otomatis. Tapi kalau kita run di awal, kalau kita buka di awal, dia pasti selalu 10.000 karena belum kita hitung. Jadi hitung total ini sekalian kita taruh aja di sini di on di sana. Jadi hitung total. Jadi ketika nanti bolak-balik dia datanya akan selalu diupdate kayak gitu, seperti yang aku jelaskan di video sebelumnya. Ini kita hapus saja dulu karena belum butuh. Oke, coba kita run gimana hasilnya, apakah berhasil. Oke, di sini udah selesai aku run. Coba kita lihat di keranjang. Nah, di sini dia 0 karena emang nggak ada datanya kan. Coba kita tambahkan 2 juta. Yang laptop Acer ini kita tambahkan. Coba kita lihat, pasti di sini dia akan jadi 2 juta. Kita coba tambahkan satu lagi, Asus VivoBook, tambah di sini menjadi 10.700.000 kan. 8 juta tambah 2 juta. Kalau kita tambahkan lagi di sini misal, nah jadi 12 juta, kita tambahkan lagi 14. Nah, kayak gitu. Tapi di sini kan belum berubah. Ini mudah nih kalau untuk mengganti ini. Jadi ada di adapter keranjang pada bagian holder ini sama, tinggal panggil aja holder.tv harga.text sama dengan di sini kita punya harga aslinya berapa ya. Kita buat aja variabel harga produk sama dengan data ini kita sudah punya produk ini ya, produk harga. Oke, tinggal harga kali jumlah kayak gini. Enggak mau ya, kenapa ini? Oh, karena dia berupa string. Harusnya kayak tadi, integer dot value of produk harga. Nah, seperti ini. Jumlah di sini kenapa lagi ini? Integer harga. Oke, nah seperti ini. Jadi harus diubah lagi menjadi string atau kayak gini juga bisa. Harusnya bisa sih. Bisa nggak ya? Dot to string. Jadi di sini kan kita punya value ini kan integer, tapi di sini harusnya yang dimasukkan di dalam teks ini harusnya string, makanya kita harus mengubah dari data integer ini menjadi string. Ya dibolak-balik kayak inilah, kayak ini seperti sebelumnya. Sama halnya sama yang ada di btn kurang ini. Kalau di btn kurang tinggal di copy aja. Nanti kalau kita run ulang hasilnya akan bertambah sesuai jumlah yang dipesan. Oke, coba kita lihat. Oke, di sini udah selesai kurang. Coba kita lihat di keranjang. Di keranjang ini kalau kita tambahkan plus, oh harusnya di sini ada RP ya, kita menggunakan helper RP. Kita helper dot ganti
pakai buka kurung tutup kurung, ganti rupiah, kita masukkan value nya ini. Oh, ini udah nggak perlu. Oke, kayak gini sama seperti yang di BTN tambah ini juga kita ganti kayak gini. Terus kalau teman-teman lihat, kalau teman-teman perhatikan di sini itu kalau kita pertama kali ngeran itu masih 2 juta tadi itu. Nah, di situ kita harus merubah di sini. Jadi pada bagian ganti produk ini kita juga harus kalikan dengan produk dot jumlah. Nanti otomatis dia akan, oh ini kita pakai harga aja ya, pakai harga. Nah, kayak gini. Harga dikalikan dengan jumlah nanti akan menjadi total harganya berapa. Oke, coba kita run ulang. Maaf tadi ada yang kelewatan. Oke, di sini udah selesai untuk RAM-nya. Coba kita lihat. Nah, di sini kan langsung 16, 2 juta kali 8 16. Kalau kita kurangi, nah ya langsung otomatis jadi Rp. Terus di sini juga bertambah kan. Totalnya selalu bertambah. Oke. Sekali lagi sekalian untuk yang pada bagian delete ini. Jadi kalau pada bagian delete kemarin itu nggak bisa langsung di delete di sini, ternyata harus dari luar. Nggak tahu kenapa, biasanya itu bisa langsung dari sini tapi kok nggak bisa, kayaknya aku yang salah deh. Kalau harusnya itu kalau dari pengalamanku ini tuh tidak bisa ditaruh sini karena nanti kita butuh parameter lain, kita harus memasukkan parameter, jadi kita taruh aja langsung di BTN delete ini nggak masalah karena pasti ini tuh keran, nggak mungkin nggak keran, jadi kayak otomatis saja ini ke delete otomatis, nanti kita langsung juga panggil on delete nya. Nah, di on delete ini kita harus memasukkan parameter ini, position ini gunanya untuk apa, kita masukkan aja dulu position. Nah, kita alt enter add to function on delete refactor, nanti otomatis akan menambah di on delete ini. Terus di keranjang ini itu juga akan langsung otomatis ditambahkan tanpa kita menambahkan manual. Oke, di sini kita sudah punya list produk ini ya, kita punya list produk. Jadi ketika kita on delete list produk, kita ambil array-nya, array berdasarkan position dari adapter yang kita punya. Jadi ketika kita klik delete ini ya, ketika kita klik, anggap saja ini kita klik, nanti otomatis dia akan tahu, oh ternyata dia ngambil di position ke 0, di array 0 itu nanti otomatis dia akan menangkap di sini kan. Oh bukan di sini, tapi harusnya produk, sama sih, kita nanti tetap menggunakan position ini, tapi kita dot remove elemennya, remove add index. Indeksnya apa? Indeksnya ke position ini. Nah, setelah itu oh ya, kita harus membuat variabel file. Bisa nggak ya nanti kayak gini ya, coba variabel adapter ini, adapternya kita pindah semua ke dalam variabel adapter ini, terus adapternya kita masukkan ke sini. Adapter nggak bisa, gimana ya, bentar kayak gini let var nggak bisa ya. Let var adapter kayak ini, kita copy, bentar aku coba bereksperimen dulu. Oh bisa. Jadi kita buat let var di sini, kita buat variabel kita inisialisasikan, nanti ini filenya kita hapus. Nah, kayak gini. Nanti kita panggil adapter dot switch notifikasi data set change kayak gini. Coba ini tuh sebenarnya harusnya sama kayak model yang kemarin yang di tutorial sebelumnya. Kalau kita panggil notif on item remove dot position, kita ambil posisinya, ini tuh akan menghapus item yang ada di posisi ini, di
posisi ini tuh menandakan ini tuh di indeks keberapa, tapi kemarin kan kalau kita kita hapus itu hilang tapi muncul lagi. Nah itu kalau aku biasanya untuk mengakalinya itu saya buat dia on click listenernya, kita hapusnya itu di luar. Jadi yang dihapus adalah list produknya. List produk ini tuh dihapus. Ini kan kita punya list produk, ada array. Kita hapus, remove, add position di array keberapa, habis itu adapternya. Kalau sebelumnya kita langsung adapternya itu kita langsung attach di dalam adapter RV produk, tapi di sini kita membuat variabel dulu. Nah, dari sini nanti dia akan mendeteksi ketika list produk ini itu apakah dia berubah atau tidak. Nah, di sini kita panggil notif set change ini untuk mendeteksi apakah dia berubah atau tidak. Kalau dia berubah, maka ya dia akan dirubah untuk listnya kayak gitu. Semoga ini bisa dipahami. Kalau nggak paham ya coba ditelan mentah-mentah aja, nanti lama-lama juga paham sendiri. Dulu awalnya juga saya nggak paham, susah banget memahaminya. Ini kenapa ya? Ini kenapa? Gimana kok bisa jalan? Tapi ternyata sampai sini paham sendiri kayak gitu. Jadi kalau teman-teman belum paham ya diterima apa adanya aja dulu. Nanti juga paham sendiri. Coba kita run aja gimana hasilnya, apakah berhasil. Oke, ini udah selesai. Coba kita lihat. Kita klik, sebentar. Oh, udah nggak ada. Oke, kita coba klik ya. Nah, dia hilang kan? Dia hilang. Coba kita tambahkan yang banyak. Kita tambahkan di, oh ini udah ada. Yang Asus Vivo kita tambahkan. Terus ini HP ini juga kita tambahkan sekalian. Terus Omen kita tambahkan. Oke, udah. Kita coba ke keranjang. Kita hapus ya, kita hapus yang ada di Asus VivoBook. Nah kayak gitu, dia hilang, ada di tengahnya, dia hilang. Ini kita hapus juga hilang. Nah kayak gitu. Jadi nah ya seperti itulah. Semoga apa yang aku sampaikan sejauh ini bisa dipahami. Kalau ada yang kurang paham bisa tanyakan langsung di kolom komentar. Kalau lama balesnya nggak dijawab-jawab, bisa DM aja langsung di Instagram. Insya Allah di sana cepat untuk jawabnya. Kalau pas lagi online sih. Oh tapi sebentar ini ada bug. Di sini totalnya nggak berubah karena kita nggak dihitungkan. Jadi kita kembali ke keranjang fragmen. Harusnya ketika on delete mana? Nah ketika on delete kita juga hitung totalnya. Hitung total. Nah kayak gitu. Udah. Gini aja, nanti kalau teman-teman run nanti otomatis dia akan menghitung totalnya ulang. Oke, saya rasa sampai di sini dulu untuk tutorial kali ini. Buat teman-teman yang belum subscribe bisa di-subscribe dulu supaya nggak ketinggalan konten selanjutnya. Dan buat teman-teman yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Dan oke, sampai jumpa di tutorial-tutorial selanjutnya. Thank you, bye-bye.